Halo, balik lagi di video asistensi PSSO. Jadi ini video asis yang terakhir. Di video kali ini ada 2 sesi, mencakup 2 sesi, tapi masing-masing sesi itu satu soal aja. Dan di sini merangkap 2 chapter. Yang pertama itu chapter 9 yang tentang output data analysis for a single system, sama chapter 10 tentang comparing alternative system configurations. Jadi bedanya adalah yang chapter 9 itu single system atau sistemnya cuma satu. Nah, yang di chapter 10 itu ada 2 sistem atau 2 systems. Nah, langsung aja kita kerjain soalnya. Di sini yang soal pertama, dia poin A itu nanya kapan kita harus mensimulasikan suatu sistem dengan terminating simulation atau menggunakan non-terminating simulation. Nah, jadi bedanya adalah terminating simulation itu digunakan kalau kita mau membuat simulasi yang dimana kalau misalkan simulasi itu mau berhenti, kita punya syarat-syarat tertentu supaya simulasinya berhenti. Sedangkan kalau non-terminating simulation itu dipakai kalau misalkan simulasi kita ketika mau berhenti itu nggak perlu ada syarat-syarat khusus atau kondisi khusus supaya simulasinya berhenti. Jadi itu perbedaan antara terminating simulation sama non-terminating simulation. Ini teorinya ada di PPT ibunya. Terus yang B, di sini dia nanya hasil simulasi antrian suatu bank adalah sebagai berikut. Jadi kita di sini ada tabel hasil simulasi antrian di bank. Terus ini ada data 10 replikasi. Berarti ini N-nya 10. Terus ada data mengenai jumlah orang yang dilayani, terus panjang replikasinya, delay-nya, sama panjang antrean rata-rata dalam satuan orang. Nah, terus kita diminta untuk membuat confidence interval dengan tingkat kepercayaannya itu 95%. Nah, jadi untuk ini kan kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau chapter 9 itu dia mengenai single system, jadi cuma ada satu aja, which is kalau di case ini adalah si antrian bank tadi. Nah, selanjutnya kita ngisi ini gue udah diisi. Nah, jadi kalau yang single system kayak ini cuma ibaratnya cuma satu case gitu loh yang kita teliti. Di sini adalah si bank tadi. Nah, kita berarti pakai rumus yang ini untuk tahu intervalnya. Pakai rumus X bar N plus minus T N minus 1. Terus di sini juga nanti untuk nyari nilai T-nya kita harus tahu si alfanya sama nanti dikaliin dengan si S kuadrat N dibagi sama N. Nah, terusnya di sini kita langkah selanjutnya adalah bikin tabel ini. Ada replikasinya, delay, terus ini XI minus X bar sama XI minus X barnya di kuadratin. Nah, kalau yang data mengenai replikasi sama delay itu udah diketahui di soal, berarti lo tinggal ngopi aja nih replikasi ini 1-10 sama si delaynya, ini yang tabel yang kolom delay 1,52 sampai 2,61. Iya kan? Ini sampai ini. Nah, habis itu lu cari sebelumnya lu harus jumlahin delay-nya. Lu jumlahin dari replikasi pertama sampai 10 delay-nya berapa lama. Itu nanti bakal dapet sigma delay-nya. Habis itu kan udah dapet nih total delay-nya. Lu cari X bar-nya atau rata-ratanya. Nah, ini lu dapet dari jumlah delay tadi dibagi sama jumlah replikasi. Jumlah replikasinya kan 10 kan. Nah, habis itu dapet X bar-nya. Nah, baru kita bisa ngisi kolom yang ini, XI minus X bar. XI minus X bar didapat dengan cara lo mengurangi satu-satu ini kolom delay mereka per replikasi sama ini dikurang sama X bar. Nah, untuk yang pertama berarti caranya adalah lo mengurangi 1,52 dengan 2,003.
Nih ya, lo ngurangin 1,52 dengan 2,003. Terus untuk yang kedua berarti lo kurangin aja 1,6 dikurang 2,003. Dan begitu seterusnya sampai replikasi ke 10. Nah, habis itu selanjutnya lo cari x i minus x barnya, which is kolom yang ini sebelumnya, lo kuadratin aja. Berarti ini angka-angka yang di sini lo kuadratin aja, terus jadi hasil untuk di kolom yang ini. Nah, selanjutnya di sini dijumlahin juga untuk yang kolom ini sigmanya. Nah, setelah dapet, kita cari S kuadrat N-nya. S kuadrat N itu didapat dengan cara angka ini, yang sigma hasil kuadrat yang ini, kolom yang ini, terus lu bagi sama jumlah replikasi di minus 1. Jumlah replikasi 10 dikurang 1 berarti 9. Berarti 2,624 dibagi 9. Nah, hasilnya 0,292. Nah, habis itu baru kita bisa cari si intervalnya itu pakai rumus yang single system tadi di awal di atas ini. Nah, tinggal masukin aja X barnya kan ini kan 2,003, terus T minus N1 nya adalah N-1 itu kan 9, berarti T9 ini jadi T9. Nah, habis itu 1 minus alfa per 2 itu 0,975 ya, didapat dari kan dia di sini mana tadi. Nah, tingkat kepercayaannya 95%, berarti alfanya sisanya which is 5%. Nah, 5% dibagi 2 itu kan berarti 2,5%. Nah, berarti 1 minus 2,5% itu sama dengan 0,975. Nah, habis itu cari juga ini akar dari S kuadrat N per N. S kuadrat N itu kan yang ini nih, 0,292 terus dibagi sama 10 karena jumlah replikasinya 10. Nah, habis itu tinggal dihitung aja, lanjut ke bawah. Nah, ini 2,262 itu didapat dari sini. Kan ini kan berarti 9 kan. T-nya 9. Nah, terus lu cari nilai ini 0,975 dengan T-nya 9 itu nilainya berapa. Nah, lu bisa lihat di tabel kayak gini. Nah, kan tadi T-nya 9, berarti lo lihat di bagian V ini yang angkanya 9, which is yang ini. Ya kan? Nah, habis itu kan tadi pasangannya tuh 0,975 kan? Nah, yang ini nih. Nah, terus lo cari deh mereka cross-nya di mana. Sini sama sini kan, pokoknya sampai sini mereka crossnya di sini nih, 2,262. Nah, makanya di sini nilainya 2,62. Nah, baru nanti nilai ini dikali sama yang hasil akar ini, hasil dari S kuadrat N minus per N. Jadinya kan ini 0,0292 diakarin terus lu kali sama nilai tabel tadi. Nah, habis itu dapet 2,003 plus minus 0,387. Nah, ini 2,003 nya lu tambah sama 0,387 dan lu kurang dengan 0,387. Nah, hasilnya kalau ditambah itu 2,39 dan kalau dikurang yang hasil pengurangannya 1,616. Nah, ini berarti jadi intervalnya. Ini ya, jadi kesimpulannya sehingga confidence interval pada rentang 1,616 sampai 2,39. Jadi nyebutnya dari yang paling kecil dulu baru sampai ke yang nilai paling tinggi. Nah, jadi itu adalah cara cari confidence interval yang single system. Nah, next ke soal nomor 2. Di sini udah masuk ke chapter 10 yang mengenai comparing alternative system configurations.
Nah, kalau compare kan berarti sistemnya lebih dari satu kan. Karena yang namanya dibandingin lo nggak bisa satu objek doang. Nah, di sini yang poin A dia nanya dalam menganalisis hasil simulasi dari dua buah sistem, kita dapat menggunakan pair T confidence interval ataupun modified two sample T confidence interval. Nah, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penggunaan kedua metode tersebut. Jadi, bedanya kalau pair T confidence interval itu digunakan ketika jumlah replikasi yang sistem pertama itu jumlahnya sama dengan jumlah replikasi di sistem kedua. Nah, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Z bar n plus minus T minus T n min 1. Terus dicari, ini sebenarnya mirip sama kayak yang single system tadi. Caranya cuma dia nggak dibagi sama n. Ininya yang di akarnya ini. Nah, sedangkan kalau yang modified to sample T confidence interval itu digunakan ketika jumlah replikasi sistem pertama dan kedua itu nggak sama. Nah, itu ya tadi bedanya kalau misalkan ini yang per T confidence interval digunakan ketika kita mau bandingin beberapa sistem dan jumlah replikasinya sama, kita pakai rumus yang ini, jangan sampai ketukar sama yang single system ya guys. Nah, terusnya ini yang kedua adalah kalau kita mau compare tapi jumlah replikasinya itu tiap sistem beda-beda. Jumlah replikasi itu kalian bisa lihat di bagian ini yang replikasi ke 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, di sini kita mau compare sistem yang di soal 1 ini, yang di bank tadi, yang ada 10 replikasi ini, sama sistem yang ada di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ternyata dia cuma ada 8 kali replikasi. Berarti kan keduanya nggak punya jumlah replikasi yang sama kan. Nah, berarti kita akan pakai metode yang modified to sample T confidence interval. Karena N1 tidak sama dengan N2. Nah, berarti kita untuk cari confidence intervalnya pakai rumus yang ini. X1 bar N1 minus X1 bar N2 dan seterusnya ini. Nah, bedanya lo harus mengikut sertakan si X bar sistem yang satunya lagi, dan di pas nyari akarnya ini juga diikut sertakan sistem yang satunya yang punya jumlah replikasi yang berbeda gitu. Nah, tapi sebelum kita cari intervalnya ini kan di sini ada TF ini kan. Nah, cari F-nya ini pakai rumus ini. Jadi sebelum kita cari si confidence intervalnya, kita harus cari F-nya dulu pakai rumus ini. Ya guys, jadi ini S1 kuadrat N1 per N1 ditambah sama S2 kuadrat N2 per 2 ditambah, habis itu dikuadratin, terus dibagi sama yang di bawah ini. Nah, langsung kita kerjain aja. Jadi yang B ini dia minta menguji apakah delay yang dihasilkan kedua konfigurasi sistem tersebut, maksudnya yang ini sistem yang di soal 2 sama soal 1 berbeda secara signifikan. Kita menggunakan alfa 5% dan mana konfigurasi yang lebih baik. Nah, jadi di sini ini replikasi dan delay dari sistem pertama yang di soal 1, terus ini replikasi dan delay dari soal yang kedua di tabel yang kedua. Ini berarti kalian masukinnya data yang di bagian kolom replikasi sama yang delay rata-rata. Nah, habis itu masing-masing sistem ini kalian cari X barnya sama S kuadratnya. Nah, untuk yang di soal pertama kita sebutnya X1 ya guys. Jadi ini yang sistem yang pertama. Cari X barnya dengan cara ini, average dari delay-nya. Kemudian cari juga ini variance-nya. Nah, kalian ini bisa cari di kalkulator kan? Kayaknya waktu itu gue udah pernah ajarin di kelas. Nah, terusnya di sini cari juga X bar untuk yang delay sistem kedua. Ya, kalian rata-ratain ini delaynya. Habis itu cari variance-nya.
Nah, udah dapet X bar dan variance untuk sistem pertama dan sistem kedua. Habis itu kita cari F-nya sebelum kita cari si confidence intervalnya. Nah, F ini kita pakai ini kan, rumus yang ini. Berarti kita butuh ini kan, info ya mengenai si variance atau S kuadratnya, terus tentang jumlah N-nya. Nah, kan sebelumnya kita udah ngitung kan, si S-nya udah ada nih kan untuk S1 dan S2, berarti tinggal masukin aja. Oh ya, untuk supaya nggak salah pengertian, jadi di sini S kuadrat dalam kurung N1 itu bukan dikali ya, bukan S-nya dikali dengan N, tapi S atau variansnya si N1. Nah, makanya di sini dimasukinnya ini aja, si S-nya aja, nilai S-nya, terus baru kalian bagi sama si N-nya. Nah, N sistem 1 kan ada 10, terus ditambah sama ini S sistem kedua, S kuadrat sistem kedua, terus kalian bagi sama N-nya sistem kedua. Habis itu kalian tambah, baru dikuadratin, terus dibagi sama yang di bawah ini. Ya kan? Nah, ini 9 dan 7 adalah dari N-1. N-1. Nah, habis itu setelah jumlah dari ini, setelah menghitung yang di atas ini semua, didapat F-nya itu adalah 2,4. Nah, tapi di sini gue bulatin ke atas jadi 3. Kenapa? Karena kan ini T, F ini kan gue pakai untuk cari T-nya kan, untuk nilai T yang ada di tabel. Yang ini nih, untuk cari V-nya. While di sini nggak ada kan yang angkanya koma. Nah, makanya gue di sini F-nya itu karena hasilnya koma, jadi gue buletin ke atas supaya nanti bisa dicari di tabel. Gitu. Nah, lanjut di sini habis itu baru kita bisa cari si confidence intervalnya pakai rumus yang tadi di atas untuk yang ini ya, ketika N1 tidak sama dengan N2. Nah, tinggal masukin aja X bar sistem pertama, kalian masukin yang ini, terus dikurang sama X bar sistem kedua, itu yang ini, ya kan, 2,003 dikurang 1,925, terus plus minus TF, ya kan, TF, F-nya itu 3 setelah kita hitung, terus di sini 1 minus alfa per 2, alfanya itu tadi 5%, berarti 5% bagi 2, 2,5%, berarti 1 minus alfa per 2-nya adalah 0,975. Terus ini diakarin S kuadrat sistem 1 per N1 ditambah sama S kuadrat sistem 2 per N2. Jadinya seperti ini. Ini 0,078 itu dapat dari 2,003 dikurang sama 1,925. Terus 3,182 itu didapat dari tabel. Kan ini berarti T-nya 3. Terus value ininya 0,975. Nah, kalian lihat di sini yang T-nya 3, terus ininya 0,975. Nah, berarti kan yang ini kan 3,182. That's why di sini nilainya 3,182. Nah, habis itu nanti ini si 3,182-nya dikali sama hasil perhitungan yang di akar ini. Nah, dapet ini 0,078. Jadinya plus minus sama 1,056. Nah, ini kalian tambah dan kurangin 0,078 ditambah 1,056 dan dikurang sama ininya juga. Nah, dapat hasil ini 0,978 adalah ketika hasil pengurangan mereka berdua, dan 1,134 adalah hasil dari pertambahan mereka berdua. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini intervalnya masih signifikan karena tidak melewati 0. Ya, jadi gitu ya guys untuk yang soal nomor 2 ketika jumlah replikasinya berbeda. Ya, jadi udah selesai untuk ASIS terakhir kita yang 2 sesi tapi sangat singkat ini, masing-masing 1 soal. Karena menurut gue yang di sini emang agak membingungkan sih kalau dari pengalaman angkatan gue. Jadi harus diperhatikan ya guys, mana yang single system, mana yang two systems. Terus jangan sampai ketukar juga. Ini rumus cara nyari confidence intervalnya, cara cari intervalnya. Yang single system kayak begini, ya. Terus kalau yang dua system atau kalau kalian mau compare,
bisa lebih dari 2 mungkin. Nah, ada 2 syaratnya. Ada 2 metode maksud gue. Ada yang ketika jumlah replikasinya sama, dan ada yang ketika jumlah replikasinya beda. Nah, jumlah replikasi sama atau bedanya itu menentukan kalian pakai rumus yang mana untuk cari intervalnya. Nah, itu sih yang harus diperhatikan. Terus pesan gue juga, jangan belajar dari ASIS doang, please banget. Kalian harus baca-baca juga PPT-nya. Gue tidak bosan-bosan mengingatkan ini, supaya kalian tidak berekspektasi banyak pada ASIS. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, angkatan gue, terus angkatan cutting juga, mereka katanya juga soal UAS-nya atau ujiannya itu ada kayak teorinya. Nah, kalian berarti itu bisa baca-baca dari PPT ibunya. Atau mungkin kalau di kelas ibunya suka sering membahas suatu teori atau kayak materi tertentu yang kayak ditekankan banget, nah itu mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Terus juga jangan lupa belajar dari latihan soal, dan kalau ada kuis dari ibunya juga dipelajari. Jadi jangan cuma dari ASIS saja ya guys. Oke, jadi itu aja dari gue. Makasih udah nontonin video ASIS-ASIS PSSO, karena ini lagi di PSSO. Dan good luck untuk UAS PSSO-nya dan yang lain-lainnya. Thank you.